Di pasar global, nilai mata uang selalu berubah. Namun, ketika nilai yen Jepang jatuh terlalu dalam, dunia ikut memperhatikan. Karena Jepang bukan negara kecil, ia adalah ekonomi besar dunia. Dan ketika yen melemah, dampaknya terasa di Asia, bahkan sampai Indonesia. Ada satu alasan utama, kebijakan Bank Sentral Jepang, Bank of Japan. Ketika banyak negara menaikkan suku bunga, Jepang menahannya rendah. Tujuannya membantu ekonomi yang lama stagnan. Namun dampaknya jelas. Investor menjual yen dan membeli dolar. Nilai yen turun. Pada saat yang sama, kebijakan suku bunga tinggi dari Federal Reserve membuat dolar menguat. Investor global mencari imbal hasil tinggi di Amerika. Uang mengalir keluar dari Jepang. Ini membuat yen semakin lemah. Ekonomi global saling terhubung. Yen lemah punya dua sisi. Sisi baik, ekspor Jepang menjadi murah. Mobil dari Toyota dan elektronik dari Sony lebih kompetitif. Sisi buruk, impor energi dan makanan jadi mahal. Jepang bergantung impor minyak dan gas. Harga listrik naik. Rakyat Jepang merasakan inflasi. Yen lemah membuat Jepang murah bagi turis. Turis dari Asia dan Eropa membanjiri Jepang. Hotel penuh, restoran ramai, toko duty free laris. Kota seperti Tokyo dan Osaka kembali hidup. Pariwisata menjadi penyelamat ekonomi Jepang. Ketika yen lemah, produk Jepang di Indonesia bisa lebih murah. Mobil dan elektronik kompetitif. Namun wisata ke Jepang menjadi lebih mahal bagi orang Jepang. Turis Jepang ke Bali dan Lombok berkurang. Sektor pariwisata Indonesia bisa terkena dampak. Ekonomi global selalu saling mempengaruhi. Banyak perusahaan Jepang berinvestasi di Asia. Ketika yen lemah, investasi luar negeri menjadi lebih mahal bagi Jepang. Namun perusahaan dengan pendapatan dolar justru untung. Perubahan nilai mata uang menciptakan pemenang dan pecundang. Jika yen jatuh terlalu cepat, pasar khawatir. Investor takut krisis mata uang. Pemerintah Jepang kadang melakukan intervensi membeli yen, namun efeknya sering sementara. Pasar global terlalu besar untuk dikendalikan satu negara. Ketika yen Jepang melemah, negara Asia ikut merasakan dampaknya. Produk Jepang menjadi lebih murah di pasar global. Mobil, mesin industri, dan elektronik Jepang bersaing lebih kuat. Negara seperti Korea Selatan dan China harus menurunkan harga ekspor mereka. Persaingan ekonomi Asia semakin ketat. Bagi Indonesia, yen lemah punya peluang dan risiko. Sisi positif, perusahaan Jepang bisa lebih murah berinvestasi di Indonesia. Proyek pabrik, jalan tol, dan kereta cepat bisa mendapat dana lebih mudah. Sisi negatif, produk lokal harus bersaing dengan barang Jepang yang lebih murah. Industri otomotif dan elektronik lokal bisa tertekan. Ekonomi selalu punya dua sisi. Yen lemah membuat Jepang murah bagi wisatawan Asia. Banyak turis Indonesia memilih liburan ke Jepang. Namun wisatawan Jepang ke Bali dan Lombok berkurang. Selain itu, pekerja migran di Jepang mengirim uang lebih sedikit jika dikonversi ke rupiah. Remittance turun. Ini dampak yang jarang dibahas. Beberapa negara dan perusahaan Asia memiliki utang dalam yen. Ketika yen melemah, utang mereka menjadi lebih ringan. Namun jika yen tiba-tiba menguat kembali, utang bisa melonjak. Fluktuasi mata uang menciptakan risiko besar. Banyak krisis ekonomi Asia di masa lalu dimulai dari mata uang. Investor global selalu mencari mata uang aman. Biasanya yen dianggap safe haven. Namun ketika yen jatuh, kepercayaan pasar terguncang. Uang pindah ke dolar atau emas. Ini membuat volatilitas meningkat. Pasar saham Asia ikut goyang. Bank of Japan menghadapi dilema. Jika menaikkan suku bunga, yen bisa menguat, namun ekonomi Jepang bisa melambat. Jika mempertahankan suku bunga rendah, yen terus melemah. Tidak ada pilihan mudah. Inilah dilema bank sentral modern. Masalah lain Jepang adalah demografi. Populasi menua, tenaga kerja berkurang, produktivitas stagnan.
Pemerintah Jepang ingin ekspor kuat untuk menutupi masalah ini. Yen lemah membantu ekspor, namun inflasi impor menyakiti rakyat Jepang. Banyak analis bertanya, apakah yen Jepang akan terus melemah? Jawabannya bergantung pada kebijakan Bank of Japan dan kondisi global. Jika Jepang menaikkan suku bunga, yen bisa menguat. Namun ekonomi Jepang masih lemah, suku bunga rendah akan dipertahankan. Ini dilema besar bagi Jepang. Jepang menghadapi 3 masalah besar: populasi menua, growth lambat, dan utang publik tinggi. Untuk menjaga ekonomi tetap berjalan, Jepang membutuhkan ekspor kuat. Yen lemah membantu ekspor, namun rakyat harus membayar harga impor mahal. Ini paradoks ekonomi Jepang. Siapa yang untung? Perusahaan eksportir Jepang seperti Toyota dan Sony mendapatkan keuntungan. Produk mereka lebih murah di luar negeri. Siapa yang untung? Turis asing. Wisata ke Jepang lebih murah. Siapa yang untung? Negara dengan utang yen, beban utang lebih ringan. Siapa yang rugi? Rakyat Jepang. Harga makanan dan energi naik. Siapa yang rugi? Negara pesaing ekspor Jepang seperti Korea Selatan dan China harus bersaing lebih keras. Siapa yang rugi? Pariwisata Asia Tenggara. Turis Jepang berkurang ke negara seperti Indonesia dan Thailand. Bagi Indonesia, yen lemah punya peluang dan risiko. Peluang: investasi Jepang bisa meningkat, produk Jepang murah bagi konsumen. Risiko: industri lokal kalah saing, ekspor Indonesia ke Jepang turun. Ekonomi Indonesia harus menyesuaikan strategi. Beberapa analis khawatir yen lemah bisa memicu krisis Asia. Namun kondisi sekarang berbeda dengan krisis 1997. Cadangan devisa lebih kuat, bank lebih stabil. Namun, risiko tetap ada jika perubahan terlalu cepat. Pasar keuangan sensitif terhadap kejutan. Kisah yen memberi pelajaran penting. Mata uang kuat atau lemah selalu punya dampak luas. Kebijakan bank sentral mempengaruhi dunia. Ekonomi global saling terhubung. Negara harus siap menghadapi perubahan cepat. Tidak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri. Yen lemah membantu ekspor Jepang, namun melemahkan daya beli rakyat Jepang. Investor senang, konsumen menderita. Inilah paradoks ekonomi global. Apa yang baik bagi pasar belum tentu baik bagi rakyat. Perubahan nilai mata uang sering terlihat seperti angka di layar, namun di balik angka itu ada kehidupan nyata. Harga makanan naik, gaji terasa kecil, tabungan menyusut. Yen yang melemah adalah cerita tentang dunia yang saling terhubung dan pelajaran penting bagi Asia, termasuk Indonesia. Karena ekonomi global bukan cerita negara besar saja, ia cerita kita semua.